Halo Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk weekly reading kalian seminggu dari tanggal 11 hingga tanggal 17 Oktober 2021. Ya, saya minta maaf ya, ada suara-suara dari luar. Ada yang jualan nih, oke. Seperti biasa, readingan ini bersifat general, energinya kolektif, bisa cocok, bisa juga tidak. Mohon dicek Sun, Moon, and Rising-nya, diambil yang sesuai, diabaikan bila tidak sesuai ya. Jangan diambil hati bila ada pesan-pesan yang menurut kamu di sini sensitif. Dan sebelumnya saya mau ngingetin nih, sebelumnya saya pernah ada janji ya untuk giveaway untuk satu zodiak satu orang, dan dengan ini ya ketika saya mendapatkan 20.000 subscriber, dan ya saya kira sekarang saya udah mendapatkannya, dan ya paling lambat hari Senin saya akan upload video dimana di sana nanti saya akan mencabut nama-nama dari kamu-kamu yang selalu hadir di kolom komentar yang pertama sekali dari video saya pertama sekali buka channel hingga di minggu ini ya. Saya buat batasannya hingga di minggu ini, dan ya mudah-mudahan itu adalah kamu. Ini adalah giveaway free reading untuk kamu, gratis. Untuk 2 pertanyaan ya. Oke, untuk Scorpio ada The Hermit, ada Knight of Cups, ada self introspection, bermeditasi ya, ada semacam berdiam diri sejenak yang kamu lakukan ya di minggu ini, semacam berpikir ya, ada semacam mencari pencerahan ini mengenai peluang atau kesempatan tawaran atau promosi, semacam proposal yang kamu terima. Proposal ini bisa juga semacam lamaran juga ya, untuk beberapa di antara kamu, baik kamu yang melamar atau kamu yang dilamar. Ada semacam self introspection, mengingat lagi proses perjalanan kamu hingga sekarang ya. Ada Eight of Pentacles, ada semacam keberhasilan yang kamu terima dari hasil jerih payah kamu, baik itu di karir atau hubungan relationship yang udah kamu bina dengan seseorang. Ini adalah hasilnya gitu, dan ini adalah hasil yang membahagiakan ya. Ada the word, untuk the wordnya ini adalah keberhasilan ya. Ini timingnya pas sekali ya, ada proses, ini semacam force gitu, dan tepat gitu waktunya kamu memperoleh rezeki keberuntungan di sini. Wow. Ada Knight of Pentacles, semangat yang tinggi, optimis, antusias, dan belajar, educating, begitu sangat informatif, searcher ya. Kamu adalah sosok yang selalu menggali dan menggali lagi pengetahuan, informasi untuk kualitas kamu, di mana kamu bisa manfaatkan untuk meningkatkan karir atau bisnis kamu. Ya, ada the star, ada harapan-harapan atau impian-impian yang kamu buat. Ya, harapan-harapan ini adalah keberhasilan, kesuksesan, baik di hubungan relationship dengan seseorang maupun di karir. Ya, ini semacam promosi ya, semacam tawaran yang kamu dapatkan di sini, semacam kabar baik yang kamu dapatkan dari tempat pekerjaan. Ada Knight of Wands, kamu adalah sosok yang mature dalam hal leadership ya. Kamu mampu menjadi seorang leader. Kamu memiliki banyak pengalaman untuk mengorganisir sebuah project, mengorganisir tim. Kamu juga bisa menjadi sosok yang menjadi sosok idola ya di kalangan kamu, seseorang yang bisa memberikan ide atau kreativitas karena kamu sudah banyak pengalaman. Banyak juga orang di sini yang ingin sekali mendapatkan pemahaman, pengetahuan dari kamu. Wow. Ada the Fool. Iya, ini adalah tantangan baru atau sikap berani yang kamu ambil di dalam menghadapi kehidupan ini. Ada terkadang di sini rasa kekhawatirannya, ada kekhawatiran di dalam diri kamu mengenai apa yang akan terjadi ke depannya. Ya, kamu dihadapkan pada 2 pilihan ya, yang membingungkan. Kamu tidak cukup paham, kamu tidak cukup
kamu merasa tidak cukup yakin dengan apa yang akan kamu lakukan, apa yang akan kamu pilih, terus bagaimana caranya, terus di mana, semacam gitu ya di sini. Apa yang aku harus lakukan ya? Terus gimana ya? Aku pilih yang mana ya? Nggak ada solusi di sini karena kurang cukup informasi, kurang cukup yakin, kurang cukup pengalaman. Kamu ngerasa kurang cukup pengalaman di sini, padahal sih di sini kamu adalah sosok yang udah mature energinya ya. Walaupun kamu masih usia 20-an, tidak menentukan tingkat maturity dari seseorang ya. Saya melihat di sini kamu nggak yakin terhadap diri kamu sendiri. Dan ada Ace of Wands. Ada pencarian diri yang kamu lakukan di sini. Belajar untuk memperoleh ide-ide kreatif, belajar untuk memperoleh ide yang fresh, belajar untuk menyegarkan pikiran supaya kamu memperoleh pencerahan, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan. Iya. Wow, ini sepertinya erat kaitannya dengan lamaran juga ini ya. Seperti mau membuat hubungan yang lebih serius lagi dengan seseorang gitu ya, cuma mikir-mikir masih gitu ya, entah kenapa dengan Scorpio. Oke, untuk The Hermit-nya ada Queen of Cups. Iya, kamu butuh nih sosok energi yang suportif, yang memahami kamu, yang ini ya, memberikan perhatian secara emosional terhadap kamu. Apakah karena pasangan kamu di sini kurang perhatian atau kurang suportif terhadap kamu, makanya kamu di sini jadi menimbang-nimbang ya, bisa jadi ya kan? Ya, kamu mencari-cari di sini, mencari-cari tipe pasangan kamu, dia ini pas nggak untuk saya ya? Nah, dia kayak gini, dia kayak gini. Jadi kamu menimbang-nimbang dari sisi positif negatif. Kamu lihat sikap-sikap dia yang kurang pas dengan kamu. Kamu juga lihat sikapnya yang pas. Kamu juga lihat bentuk perhatian dia terhadap kamu. Ya, dan ini yang menjadi semacam pertimbangan bagi kamu. Ini yang membuat kamu kurang yakin untuk segera bertindak. Sebenarnya ada dorongan yang sangat dalam, yang besar buat kamu ya, untuk segera untuk menikah, segera untuk menjalin hubungan yang serius. Tapi kamu ingin sosok yang mendukung kamu, sosok yang memberikan perhatian penuh terhadap kamu. Ya, ada Page of Pentacles. Ya, ada semangat juga ini ya. Seperti yang saya katakan tadi, ada semangat, ada keinginan untuk menjalin hubungan yang serius. Iya, saya nggak melihat ini tadi, tapi saya udah berkata duluan. Nggak perhatikan ini tadi. Ada Eight of Pentacles. Ya, untuk Eight of Pentacles ada Two of Pentacles. Iya ya, bimbang. Kebahagiaan itu sudah ada di hadapan kamu. Cuman di satu sisi masih ada semacam kendala, kebimbangan. Ini beberapa di antara kamu saya ngelihat dari alasannya dari segi finansial ya, keuangan. Jadi masih mikir-mikir untuk melanjutkan suatu hubungan yang serius dengan seseorang karena kendalanya di uang. Takut kalau uangnya nanti gak cukup gitu ya. Ada bentuk penantian atas rezeki, keberuntungan yang luar biasa yang kamu tunggu-tunggu di minggu ini. Ya. Dan ada Knight of Pentacles dan Six of Swords. Ya, apapun itu, kamu tahu, apapun itu untuk solusi masalah keuangan ini adalah dengan cara bekerja dengan giat, semangat untuk meningkatkan karir. Dengan peningkatan karir pastinya ada peningkatan salary atau gaji di sini. Jadi ya, ada the word untuk harapan-harapan kamu. Wow, Scorpio, ada the word nih. Di sini juga ada muncul the word. Artinya semesta di sini mendukung kamu ya, memberikan kamu kesempatan itu untuk harapan-harapan kamu. Apa sih harapan kamu Scorpio di minggu ini? Harapan kamu ingin menjalin hubungan yang serius dengan seseorang. Kamu akan memperolehnya. Kamu ingin memperoleh uang, keberuntungan.
karir, promosi, kamu akan memperolehnya. Wow. Ada The Magician, Knight atau King of Wands. Untuk King of Wands, ya, ini cepat ini ya. Ini cepat pergerakannya. Dan ada The Chariot. Ya, di satu sisi saya nggak lihat di sini ya, kamu nggak tahu, nggak yakin nih, seperti ngejalani hidup ini full of innocence, yang ngejalaninya dengan keberserahan terhadap Tuhan, semacam ya saya terima Tuhan apapun yang akan terjadi di depan, apa yang kamu berikan di depan, tapi saya yakin pasti yang terbaik akan kamu berikan terhadap saya, semacam itu saya lihat di sini ya. Dan di satu sisi ya, walaupun kamu nggak tahu, nggak yakin apa yang akan terjadi di depan, apa yang diberikan oleh Tuhan terhadap kamu, tapi ada fokus untuk kerja di sini, ada semacam self discipline, ada keinginan untuk meningkatkan karir nih, ada keinginan untuk kalau misalnya karir saya bagus di sini, otomatis saya akan memperoleh keberuntungan dalam hal finansial. Nah, itulah yang merupakan doa-doa kamu ya, harapan-harapan kamu, juga ambisi kamu. Ada fokus di sini, walaupun pada kenyataannya sebenarnya kamu nggak tahu nih apa yang akan terjadi di depan. Ya, bahkan ketika kamu membuat suatu keputusan misalnya, yang nggak yakin gitu ya kan, bakalan akan membuahkan hasil yang menggembirakan apa enggak. Ya, ada Page of Swords. Ya, Page of Swords. Kamu belajar ini senantiasa ya. Belajar menganalisis, mengobservasi, menggali. Kalau misalnya aku lakukan A, nanti dampaknya apa? Aku lakukan B, dampaknya apa? Dan kalau aku misalnya memilih ini A, nanti gimana? B, gimana gitu. Jadi beberapa di antara kamu juga ada dihadapkan pada dua pilihan pasangan juga ini ya. Jadi walaupun kamu udah menjalin hubungan dengan seseorang, kamu pengen berkomitmen dengan si A, tapi ada juga kemungkinan misalnya dampak terburuk yang ada di pikiran kamu, yang membuat kamu kurang yakin dengan si A, sehingga kamu seperti menghadirkan opsi yang lain gitu. Nah, gimana kalau misalnya nggak sama si A? Jadi saya pilih B. Tapi kalau si B juga begini, gimana kalau misalnya sama si B kurang berjalan dengan lancar? Gitu. Jadi ini yang membuat kamu jadi bimbang, jadi kurang nggak tahu harus memilih yang mana gitu ya. Jadi harus banyak di sini belajar, banyak juga mencari banyak informasi, belajar dari pengalaman orang lain, ya memperoleh pendapat ya dari orang lain juga bagus ini. Tapi saya nggak ngelihat di sini di minggu ini kamu seperti konsultasi dengan seorang mentor atau dengan ulama atau dengan seseorang yang lebih berpengalaman, karena saya ngelihat di sini ya, kamu sendiri adalah King of Wands ya gitu. Kamu adalah sosok yang tahu sebenarnya apa yang harus kamu lakukan. Kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu. Kamu juga memiliki energi Emperor yang memiliki semangat, juang, ambisi yang luar biasa. Ada semacam target ingin menjadi seorang pemimpin di suatu institusi atau perusahaan. Ya. Kamu fokus nih untuk mendapatkan posisi ini. Kamu fokus untuk memperoleh keberuntungan itu. Ya. Saya ngelihat di sini untuk Scorpio lebih fokusnya ke karir ya. Ini kompleks karir sama hubungan relationship. Untuk kesehatan saya nggak ngelihat terlalu banyak di sini ya. Nggak ada nih kesehatan, lebih ke karir dan relationship. Yep. Harapan-harapan kamu itu akan terwujud, Scorpio. Kamu adalah sosok King of Wands itu. Manfaatkan waktu, manfaatkan kemampuan kamu di dalam berkomunikasi yang baik ya. Sebagai seorang leader itu kan harus mampu berkomunikasi dengan baik, jelas, terarah, kena dia targetnya, objektif di dalam menilai, baru analitis, baru manfaatkan waktu, jangan menunda-nunda. Ya, kamu juga di sini nggak menunda-nunda kok ya. Saya ngelihat di sini kamu fokus pada karir kamu, dan ya ada di sini semangat untuk belajar. Ya, kamu mendapatkan pencerahan, tapi seperti kurang cukup gitu, tetap kurang yakin gitu ya kan. Ya, di minggu ini kalau kamu merasa kurang yakin ya, untuk saran saya sih, kalau kamu kurang yakin untuk membuat suatu keputusan atau tindakan, jangan dulu dilakukan ya. Matangkan dulu diri kamu ya. Contohnya misalnya membeli sesuatu pun gitu, atau membuka bisnis, atau
menerima tawaran lamaran ke tahap yang lebih serius gitu ya. Kamu kurang yakin ya. Tergantung di mana kamu lagi dealing. Coba dulu dipelajari lebih dalam lagi ya, sampai kamu memang benar-benar matang, yakin ya. Karena ada di sini Two of Swords ya. Ya, jangan sampai salah ngambil langkah gitu. Selamanya nanti menyesal gitu ya, terbawa-bawa pula nanti sampai ke depan. Ya, ada Epiphany, The Sun, Two of Michael, untuk spiritual guidance kalian ya. Minggu ini adalah minggu untuk self introspection, meditasi adalah waktunya bagi kamu untuk meningkatkan spiritual kamu, mengembangkan spiritual kamu ya. Jadilah sosok yang bisa tercerahkan dan juga menjadi sosok yang bisa memberikan pencerahan buat orang lain. Kamu selain mencari pencerahan untuk diri kamu sendiri, kamu juga di sini adalah sosok King of Wands yang memberikan pencerahan terhadap orang-orang sekitar kamu. Kamu adalah sosok leadership di sini ya. Ya, walaupun terkadang kamu kurang yakin dengan kemampuan kamu, kurang percaya diri, tapi kamu bisa ya. Kamu dinanti-nantikan oleh orang-orang di sekitar kamu. Orang-orang di sekitar kamu mengharapkan pencerahan dari kamu juga ya. Answers that come through meditation. Dengan bermeditasi kamu akan memperoleh pencerahan, kamu akan tahu apa yang akan kamu lakukan. Yakinlah itu. Jangan buat suatu tindakan atau keputusan di minggu ini jika kamu ngerasa kurang yakin ya. Pastikan diri kamu udah matang dulu. Oke, ada The Sun. Life is wonderful, thrive through the power of positive thinking and inspiring success. Iya, The Sun ini adalah keberhasilan, kesuksesan akan kamu dapatkan bila kamu berjuang lewat pikiran-pikiran positif. Kalau kamu memiliki pikiran-pikiran positif tadi ini, dengan kamu memiliki energi positif tadi, maka kamu akan memperoleh jalan keluar untuk mendapatkan kebahagiaan di sini ya. Oke, yang ketiga adalah Two of Michael. Ya, it will all be better if you just make a decision. Iya. Overanalyzing a problem, find a compromise. Ya, memang ini sepertinya memang aneh ya. Saya juga heran. Tadi ya di sini aneh saya lihat. Tadi saya katakan kalau misalnya kamu belum yakin dengan apa yang kamu harus lakukan, jangan lakukan dulu gitu ya kan. Tapi di satu sisi, kamu udah mendapatkan pencerahan. Kamu juga adalah King of Wands. Kamu juga adalah King of Wands di sini. Semuanya energinya di sini baik gitu. Terus kenapa dengan kamu Scorpio gitu ya? Ada apa dengan kamu gitu kan? Kenapa harus bingung-bingung lagi di sini? Kenapa kamu harus khawatir? Ya. Ini kamu sepertinya terlalu banyak mengoveranalyzing masalah yang kamu hadapi. Ini bisa jadi dengan seseorang yang hadir di kehidupan kamu. Kamu terlalu detail ya di dalam menganalisa atau mengobservasi nanti kalau ini gitu ya kan. Ini yang membuat kamu menjadi semakin bingung. Jadi untuk spiritual guidance kamu mengatakan di sini temukan jalan tengah, semacam kompromi ya, jalan tengah. Karena kita nggak selalu kita bisa mendapatkan atau memperoleh sesuatu 100% itu total seperti yang kita inginkan gitu ya. Kadang kita harus berkompromi atau mengambil jalan tengah untuk situasi yang kita hadapi ya. Seperti pasangan misalnya, mungkin kamu pernah mengalami patah hati atau pengalaman dulu gitu ya. Kamu merasa kamu udah mendapatkan soulmate yang perfect ya. Jadi kamu berkaca dari situ. Ketika kamu menjalin hubungan dengan siapapun, kamu udah membuat kriteria tertentu, dan kalau nggak 100% dia sama, itu menjadi batu sandungan gitu. Itu terlalu overanalyzing jadinya gitu ya. Untuk suatu pekerjaan atau karir yang kamu tekuni juga seperti itu ya. Ya, apalagi yang kamu tunggu di sini ya. Apalagi yang kamu harus tunggu? Kamu harus segera membuat keputusan di sini, karena saya ngelihat di sini ini adalah kesempatan, ini adalah peluang ya, peluang atau kesempatan yang bisa kamu ambil. Kadang ya kalau kesempatan atau peluang, misalnya kenaikan jabatan atau pangkat, atau ketemu dengan seseorang yang ini udah cukup lumayan nih, bisa compatible untuk hubungan relationship gitu ya kan, tapi karena kamu mengulur-ulur waktu nih, jadi kehilangan kesempatan itu ya. Apakah masalahnya karena uang?
Ya kalau misalnya masalahnya uang, ya uang itu adalah sesuatu yang bisa dicari, ya kan? Kita kalau giat bekerja pasti bisa memperoleh uang kan gitu ya. Tapi kesempatan tidak selalu hadir seperti yang kita inginkan. Timingnya itu bahkan kita berusaha sekalipun untuk meningkatkan kualitas kita ya dari segi pendidikan misalnya, atau kesiapan kita di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, misalnya ada semacam ujian gitu ya kan, terkadang ya seperti ujian CPNS gitu ya kan, terkadang kalaupun kita memiliki kemampuan kompetensi di sana, tapi kalau kesempatan tidak ada untuk masuk ke ruang lingkup itu, sama aja kan kita nggak memperolehnya gitu. Nah kesempatan ini kan jarang-jarang gitu ya. Kalau masalah uang itu selalu bisa dicari kapan aja. Itu selalu berdasarkan dari kemauan kegiatan kita. Ya, ya demikian untuk Scorpio. Semoga ini bermanfaat. Dan bila kamu ngerasa ini resonate terhadap kamu, jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar. Bila kamu ngerasa ini tidak cocok dengan kamu, diabaikan aja ya, jangan diambil hati, diambil sisi positifnya. Terima kasih buat Scorpio, sampai jumpa.